Dua misi Sintayong di Timnas U23 Indonesia, lolos ke Olimpiade 2024 dan tantang Korea Selatan. Sintayong ngebet pemain ini segera dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia. Siapa dia? Jadi lawan Timnas U23 Indonesia, gelandang Australia sesumbar setinggi langit jelang Piala Asia U23. Ini strategi jitu Sintayong agar Timnas Indonesia U23 tidak gentar hadapi grup neraka di Piala Asia U23. Tak mau direbut Timnas Indonesia, Belanda bergerak amankan jasa pemain Ajax Amsterdam. Siapakah pemain tersebut? Berikut ini penjelasannya. Belanda bergerak cepat mengamankan jasa pemain Ajax Amsterdam yang sempat menyampaikan keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Tristan Gooijer. Beberapa sumber bahkan menyebut Tristan Gooijer sudah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi sejak tahun lalu. Sayang, keinginan Tristan Gooijer membela Timnas Indonesia dipastikan sirna setelah namanya masuk dalam daftar skuad Timnas Belanda. Salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Bung Ropan, dalam saluran YouTube-nya mengatakan Tristan Gooijer merupakan salah satu wonderkid di Timnas Belanda. Seperti diketahui, Sintayong memang masih mencari pemain keturunan Eropa untuk memperkuat tiap lini permainan Timnas Indonesia. Sintayong bahkan sampai terbang langsung ke Belanda untuk menemui sejumlah pemain keturunan Indonesia yang sedang berkompetisi di sana. Terbaru, Sintayong menemui pemain keturunan Eropa di Belanda yaitu Jens Raven dan Calvin Verdonk, sehingga muncul anggapan jika keduanya bakal dinaturalisasi. Padahal Timnas Indonesia sejauh ini telah diperkuat oleh 12 pemain keturunan yang memutuskan untuk mengganti kewarganegaraannya. Kontribusi pemain keturunan Eropa di Timnas Indonesia sampai mendatangkan pujian karena sukses membawa skuad Garuda berbicara banyak di level internasional. Dua misi Sintayong di Timnas U23 Indonesia, lolos ke Olimpiade 2024 dan tantang Korea Selatan. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, memasang target tinggi pada Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda sebenarnya datang dengan misi untuk lolos ke babak 4 besar. Selain itu, mereka memiliki mimpi untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 dengan bekal jadi 3 tim terbaik. Tentunya hal tersebut perlu kerja ekstra keras karena ujian langsung datang sejak fase penyisihan grup. Berada di grup A, skuad Garuda Muda berhadapan dengan Qatar, Yordania, dan Australia. Sintayong cukup yakin dengan skuad yang dibawa saat ini. Menurutnya, lolos ke Olimpiade 2024 bukan hal yang mustahil meski butuh kerja keras. Namun dia menanamkan kepada semua pemainnya agar memiliki target tinggi agar bisa jadi motivasi saat berada di lapangan. Pertama-tama, saya ingin lolos ke Olimpiade di turnamen ini, dan saya rasa itu tidak mudah. Tapi saya pikir Anda harus selalu memiliki target yang tinggi, itulah yang memotivasi Anda. Kami akan terus melangkah maju, kata Sintayong dilansir Bola Sport dari laman Chosun. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menilai mereka siap bertarung habis-habisan untuk melangkah jauh di Piala Asia U23 edisi kali ini. Bahkan dia siap memberikan kejutan saat nanti harus bertemu dengan Korea Selatan. Jika kami berhasil mencapai perempat final, kami akan melawan Korea atau Jepang. Kami mungkin akan melawan mereka sekali. Kemudian pelatih Hwang San-hong, dalam kurung, pelatih Timnas U23 Korsel, akan stres, ujarnya. Sintayong juga menilai saat ini Timnas sudah berkembang cukup jauh. Apalagi mayoritas pemain yang ada di Timnas U23 Indonesia saat ini merupakan pemain Timnas senior. Mereka juga sudah merasakan atmosfer panas di Piala Asia 2023 lalu. Kami bisa menjadi juara kedua, saya menanamkan kepercayaan diri kepada para pemain. Kami bisa melakukannya tidak hanya di AFF, tapi juga di AFC, ujarnya.
Alhamdulillah timnas Indonesia dapat kabar baik. Ada berita terkini tentang Elkan Bagot. Elkan Bagot dipastikan akan kembali tersedia bagi Bristol Rovers. Elkan sebelumnya mengalami cedera di bagian betis yang membuat dia harus menepi dari klub sejak akhir Maret lalu. Cedera ini juga membuat dia absen dari agenda timnas Indonesia, termasuk pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu saat melawan Vietnam. Sang bek bahkan tidak bisa merapat ke pemusatan latihan karena harus menjalani pemulihan cedera. Namun cedera tersebut sudah mulai membaik dan Elkan akan segera kembali ke lapangan. Pelatih Bristol Rovers, Matt Taylor, menjelaskan bahwa Elkan Bagot akan kembali ke tim saat melawan Cheltenham Town pada Sabtu 13 April. Menurutnya, selama sepekan terakhir bek berusia 21 tersebut sudah bergabung dengan sesi latihan tim. Dia berpeluang kembali bermain untuk laga selanjutnya. Elkan Bagot berpeluang untuk kembali bermain pada pertandingan hari Sabtu. Dia telah kembali ke lapangan selama sekitar 1 minggu terakhir dan sudah mengikuti sedikit latihan tim. Jadi dia telah kembali bermain, kata Matt Taylor dilansir dari laman resmi Bristol Rovers. Mantan pelatih Rotherham United ini melanjutkan bahwa Elkan masih merasakan nyeri di bagian betisnya, terutama saat digunakan untuk melompat yang merupakan tugas utamanya dalam momen duel udara. Namun Taylor memastikan pemain bertinggi 1,9 meter ini sudah bisa bermain di laga selanjutnya. Satu-satunya masalah yang dia rasakan selama masa rehabilitasinya adalah sedikit rasa sakit pada betisnya saat melompat. Sebagai seorang bek tengah, Anda harus melompat. Kami harus memastikan bahwa dia dapat bermain pada hari Jumat dan jika bisa melakukannya, maka dia akan tampil, tukasnya. Pulihnya Elkan tentu jadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Pasukan Sintayong akan menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni nanti. Selangkah lagi skuad Garuda bisa mengunci 1 tempat di putaran ketiga kualifikasi sekaligus memastikan diri lolos ke Piala Asia 2027. Sebelumnya, 2 kemenangan krusial dari Vietnam membuat kans Indonesia lolos ke babak selanjutnya semakin besar. Sintayong ngebet pemain ini segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Siapa dia? Berikut ini ulasannya. Mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani pernah mengatakan Sintayong sangat ingin melihat Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Permintaan Sintayong itu pun langsung direspons Hassani Abdul Ghani saat itu atau pada medio 2022. Saat itu Hassani Abdul Ghani mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Italia untuk bertemu perwakilan Emil Audero. Sayangnya pertemuan tidak menghasilkan apapun karena saat itu Emil Audero masih menanti panggilan timnas Italia. Pak Hassani, jika Anda dapat mendaratkan Emil Audero ke timnas Indonesia, itu akan menjadi pilihan utama saya, kata Hassani Abdul Ghani menirukan perkataan Sintayong. Okezone mengutip dari channel YouTube Hassani Corner. Setelah 2 tahun berlalu, apakah Emil Audero mulai tertarik memperkuat timnas Indonesia? Peluang itu sangat besar, sebab prestasi timnas Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Timnas Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda juga selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia mendekat dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Kondisi itu membuat pemain-pemain keturunan Grade A diprediksi tertarik memperkuat timnas Indonesia. Fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk menjadi pemain Grade A pertama yang tertarik memperkuat timnas Indonesia setelah melihat rangkaian kesuksesan di atas. Emil Audero pun berpotensi menyusul. Kiper 27 tahun ini diketahui sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia saat ini bermain bersama Inter Milan, klub yang pernah dipimpin Erick Thohir selaku Presiden Inter Milan. Satu lagi, Erick Thohir juga baru saja bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti.
Bukan tak mungkin salah satu agenda pertemuan itu memuluskan jalan Indonesia mendapatkan jasa Emil Audero. Jika diperkuat Emil Audero, peluang timnas Indonesia berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Ini strategi Jitu Sintayong agar timnas Indonesia U23 tidak gentar hadapi grup neraka di Piala Asia U23. Pelatih tim nasional Indonesia U23, Sintayong mengakui pasukannya berada di grup neraka pada ajang Piala Asia U23. Beruntungnya, Sintayong telah memiliki strategi agar para pemainnya tidak gentar menghadapi ketiga lawan mereka di grup A nanti. Sebagai informasi, Piala Asia U23 akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Australia, Yordania, dan tuan rumah Qatar. Turnamen tersebut pun menjadi sangat penting untuk timnas Indonesia U23, sebab untuk pertama kalinya Garuda Muda tampil di Piala Asia U23. Sedangkan Australia dan Yordania sudah 6 kali berpartisipasi serta Qatar yang telah tampil sebanyak 5 kali dalam ajang tersebut. Melihat peta kekuatan di grup A, Sintayong menyadari timnas Indonesia U23 tak mendapatkan keuntungan di Piala Asia U23. Pasalnya, ia menilai Marcelino Ferdinand dan kolega tergabung di grup neraka. Kendati demikian, Sintayong akan melakukan pendekatan untuk mengubah pola pikir para pemain timnas Indonesia U23 agar tak gentar menghadapi fase grup. Pasalnya, ia menargetkan untuk membawa Garuda Muda lolos dari fase grup. Saya akan melakukan pendekatan dengan pola pikir untuk menantang tim yang bagus. Tujuannya adalah untuk lolos babak penyisihan, jelasnya. Timnas Indonesia U23 pun sudah melakukan persiapan Piala Asia U23 Qatar 2024 dengan menggelar pemusatan latihan di Dubai. Bahkan timnas Indonesia U23 sempat menggelar 2 laga uji coba dengan menelan kekalahan 1-3 dari Arab Saudi dan sukses membungkam Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Sementara timnas Indonesia U23 akan memulai perjalanannya di Piala Asia U23 dengan menghadapi Qatar. Laga tersebut akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium Senin 15 April mendatang. Jadi lawan timnas U23 Indonesia, gelandang Australia sesumbar setinggi langit jelang Piala Asia U23, sampai berani katakan hal ini. Gelandang timnas U23 Australia, Jake Holman sesumbar soal target tinggi mereka di Piala Asia U23. Australia akan bersaing di grup A bersama tuan rumah Qatar, timnas U23 Indonesia, dan Yordania. Mereka akan menjalani pertandingan pertama dengan melawan Yordania pada 15 April 2024. Setelah itu melawan timnas U23 Indonesia pada 18 April 2024. Terakhir, tim berjulukan Oli Roos itu menghadapi Qatar pada 21 April 2024. Jake Holman optimistis Australia bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim yang berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024 adalah juara, runner-up, dan peringkat ketiga. Sementara tim peringkat keempat harus melewati play-off untuk mendapatkan 1 tiket tersisa dengan melawan wakil Konfederasi Sepak Bola Afrika. Bahkan Jake Holman mengungkapkan bisa meraih medali emas Olimpiade. Tim sudah siap untuk berangkat, semua orang tahu pentingnya pertandingan pertama apalagi turnamen, jadi ya kami siap untuk berangkat, kata Jake Holman dilansir dari Soccer Roos. Setiap pemain tahu dan setiap anggota staf tahu apa tujuannya dan itu adalah untuk lolos ke Olimpiade dan bukan hanya untuk lolos tapi mendapatkan medali emas. Kami pikir hal ini dapat dicapai dan kami akan berupaya untuk melakukan hal tersebut, ujarnya. Pemain 22 tahun itu mengungkapkan kebersamaan pemain makin dalam karena banyak pemain telah bermain bersama. Skuad timnas U23 Australia ini adalah kelompok pemain inti yang menjadi runner-up Piala WAFF pada Maret tahun ini.
Kami semua memiliki perlengkapan yang sangat baik mengenai kondisi kami dan cara kami bermain, ujar Holloman. Dan pada turnamen terakhir dan bahkan turnamen-turnamen sebelumnya kami telah tampil sangat baik. Jadi ya, kami akan menghadapinya dengan penuh percaya diri, katanya. Sempat stres soal pemanggilan pemain ke timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sentil klub Justin Hubner. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bicara tentang lika-liku pemanggilan pemain ke timnas. Masalah utama yang terjadi adalah Piala Asia U23 tidak masuk dalam agenda FIFA. Akibatnya, klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya ke timnas. PSSI kemudian meminta PT LIB selaku operator Liga 1 untuk memberikan jeda kompetisi agar klub mau melepas pemainnya ke timnas. Selanjutnya, pemain diaspora yang berada di luar negeri cukup sulit merapat ke skuad Garuda Muda. Dari 23 nama final, Nathan terpaksa dicoret dan Justin Hubner masih diusahakan segera merapat. Shin Tae-yong menjelaskan, masalah pemanggilan pemain cukup pelik. Bahkan dia sempat stres karena cukup sulit membawa pemain ke timnas. Beberapa pemain incarannya juga gagal merapat untuk Piala Asia U23 2024. Perjalanan masih panjang, kata Shin Tae-yong. Saya stres dengan isu penarikan pemain. Faktanya, 3 atau 4 pemain tidak tersedia, ada kehilangan kekuatan, kata Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun ini melanjutkan, jika semua pemain bisa merapat maka mereka akan lebih solid. Bahkan dia bisa membuat 2 tim dari nama-nama yang dipanggil tersebut. Namun memanggil pemain diaspora untuk turnamen di luar agenda FIFA tentu bukan hal yang mudah. Jika semua pemain dalam kurung seperti yang dibayangkan sebelumnya datang, itu akan menjadi tim ganda, bukan tim 3, tapi sulit untuk mendapatkan pemain yang bermain di Eropa, lanjutnya. Salah satu yang dia soroti adalah kondisi Justin Hubner yang masih ditahan oleh tim Liga Jepang Cerezo Osaka. Shin mengakui bahwa saat ini cukup sulit mendatangkan Hubner ke timnas U23 Indonesia. Satu hal yang dipertanyakan adalah Cerezo bisa melepas satu pemainnya ke timnas U23 Jepang tapi tidak dengan Hubner. Sampai saat ini komunikasi antara PSSI dan Cerezo masih berjalan. Para pemain yang bermain di Liga 1 Jepang sangat sulit untuk dikirim. Saya tahu bahwa tim nasional Jepang mengirim pemain yang memintanya. Secara pribadi, saya pikir itu bertentangan dengan semangat olahraga, ujarnya.